Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Stevi Lawati Taulin, NIM 2302011100067. Saya akan menjelaskan tugas manajemen hubungan industrial. Yang pertama, hubungan industrial adalah hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang bertujuan menciptakan ketenagakerjaan serta keberlangsungan usaha. Pada kasus PT sedang tidak baik-baik saja, yang akar masalahnya adalah yang pertama, ketidakpuasan terhadap sistem penggajian. Kedua, kurangnya perhatian terhadap work-life balance. Ketiga, tingginya turnover karyawan. Dan keempat, reputasi perusahaan yang buruk sehingga sulit merekrut tenaga kerja baru. Langkah pencegahan, yang pertama, menerapkan sistem pengupahan yang adil dan transparan, seperti melakukan evaluasi struktur dan skala upah, menyesuaikan gaji dengan standar industri dan biaya hidup, memberikan informasi yang jelas mengenai komponen penghasilan, menyediakan insentif berbasis kinerja. Kedua, memperhatikan work-life balance, seperti fleksibilitas jam kerja, kebijakan cuti yang memadai, program beban kerja yang realistis, dan program kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi internal, seperti forum dialog rutin antara manajemen dan karyawan, survei kepuasan karyawan secara berkala, dan sistem pengaduan yang aman dan rahasia. Yang keempat, pengembangan karir, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi, jalur promosi yang jelas, dan sistem penilaian kinerja yang objektif. Ilustrasi penyebab dan dampak masalah. Nih, kita bisa lihat. Di sini ketidakpuasan akan gaji itu menurun. Lalu motivasi itu juga menurun. Next, kita lanjut ke serikat pekerja. Serikat pekerja berfungsi sebagai wakil karyawan dalam menyampaikan aspirasi dan memperkuat hak-hak pekerja. Itu tugas serikat pekerja. Yang pertama, menjadikan saluran komunikasi antara pekerja dan manajemen. Yang kedua, membantu penyelesaian perselisihan secara damai. Ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan dan ketenagakerjaan. Keempat, memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban pekerja. Yang kelima, berpartisipasi dalam penyusunan perjanjian kerjasama PKB. Manfaat serikat pekerja yaitu mengurangi konflik kerja, meningkatkan kepercayaan karyawan, membantu menjaga stabilitas hubungan industri. Serikat pekerja yaitu manajemen memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, di mana tugas manajemen yang pertama menjalankan kesejahteraan karyawan, menyediakan sistem kompensasi dan yang kompetitif, menjaga komunikasi terbuka, menangani keluhan secara cepat dan adil, lalu mengembangkan budaya kerja yang positif. Rekomendasi kebijakan berbasis praktis terbaik. Kebijakan kompensasi dan benefit, yaitu rekomendasi benchmark gaji dengan perusahaan sejenis, bonus berbasis kinerja, tunjangan kesehatan yang memadai, dan program penghargaan karyawan. Dampaknya itu kepuasan kerja meningkat dan turnover-nya menurun. Yang lalu kebijakan work-life balance, di mana fleksibilitas working hours mengurangi stres kerja, hybrid working meningkatkan fleksibilitas, wellness program menjaga kesehatan mental, family day mempererat hubungan karyawan. Yang ketiga, employee engagement program, yaitu survei kepuasan tahunan, program penghargaan karyawan, forum diskusi rutin, dan kegiatan team building. Yang ke berikut, penguatan hubungan industrial, seperti membentuk lembaga kerjasama bipartit, lalu menyusun perjanjian kerjasama PKB, menyelenggarakan pertemuan rutin manajemen serikat pekerja, dan membangun mekanisme penyelesaian konflik secara musyawarah. Grafik kondisi sebelum dan sesudah perbaikan. Kita bisa lihat,
Itu kepuasan karyawan sebelumnya di 40%, sesudahnya di 85%. Lalu retensi karyawan sebelumnya di 45%, sesudahnya di 80%. Produktivitas sebelumnya di 50%, sesudahnya di 88%. Citra perusahaan sebelumnya di 30%, sesudahnya di 82%. Lalu kemampuan rekrutmen 40%, sesudahnya di 85%. Jadi untuk masalah hubungan industrial di PT sedang tidak baik-baik saja disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap sistem penggajian dan rendahnya perhatian terhadap work-life balance yang terdapat pada tingginya turnover yang menurun dan menurunnya reputasi perusahaan. Untuk mencegah masalah serupa, perusahaan perlu menerapkan sistem kompensasi yang adil, meningkatkan keseimbangan kerja kehidupan, memperkuat komunikasi dengan karyawan, serta melibatkan serikat pekerja dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi yang baik antara manajemen dan serikat pekerja akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan mendukung keberlangsungan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.